Jadi kata Ibnu Taimiyah, mengagungkan maulid yang kemudian dijadikan musim selalu setiap 12 Rabiul Awal dilakukan, itu adalah perkara yang baik dan pelakunya mendapatkan pahala karena niat baiknya untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ya, orang Wahabi ikut siapa itu? Ikut Ibnu Taimiyah atau ikut Ahlus Sunnah atau menyimpang sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif, yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Ketua LD PWNU DKI Kiai Haji Dr. Masruhin Abdul Majid MA, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena kita pada bulan Maulid, karenanya kemudian saya ingin membahas tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata kuncinya ada Muhammad Rasulullah dan ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau dulu ada Fir'aun dan Musa, ya kan? Ada juga Musa Nabiullah, ada Musa As-Samiri. Kita pun juga ada Ustadz Solsof dan Ustadz Sosmed. Jadi kata kuncinya kita ini ingin belajar ada Muhammad Rasulullah dan ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sering merayakan peringatan Maulid dan sering di sebelah itu ada yang mengatakan bahwa perayaan Maulid itu adalah bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bid'ah. Jadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ketika ditanya tentang Maulid Nabi, maka jawabannya di dalam fatwa Lajnah Daimah. Di dalam fatwa Lajnah Daimah itu disebutkan, la yajuzul ihtifalu bi maulidin nabiyyi wa ghairihi wa dzalika li'annahu minal bid'il muhdatsah fid din li'anna ar-rasul lam yaf'alhu wala as-sahaba wala tabi'in. Coba, katanya tidak boleh merayakan peringatan maulidnya Nabi dan peringatan selainnya. Garis bawahi, tidak boleh katanya merayakan peringatan Maulid Nabi dan peringatan selain Maulid Nabi. Kenapa? Karena itu termasuk bid'ah yang baru dalam agama, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in. Ini dalam fatwa Lajnah Daimah. Ada di situ Abdul Aziz bin Baz, ada Utsaimin,
Ya, ada Soleh Fauzan dan yang lainnya. Itu fatwanya. Kemudian di dalam kitab Majmu' Fatawa bin Baz. Bin Baz ini pemukanya Wahabi tapi sudah meninggal. Dalam kitab Majmu' Fatawa bin Baz itu disebutkan, innal istima'a lidirasati madhabis salafis salih wa minhu da'watu Muhammad bin Abdul Wahhab wa ta'rifin nasi anha wa hassihim ala al-tamassuk bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam amrun wajibun wa 'azimun fid din. Ini lihat yang ingin saya jelaskan. Dalam fatwanya Bin Baz disebutkan kumpulnya orang untuk mempelajari sejarah ulama salaf solih. Di antaranya adalah sejarahnya dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus bla bla bla, terakhir apa? Adalah perkara yang wajib karena di situ ada pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, tadi dibilang tidak boleh merayakan peringatan Maulid Nabi dan selainnya. Sekarang di kitabnya Majmu' Fatawa bin Baz dikatakan memperingati, mempelajari madhab ulama salaf solih. Padahal ulama salaf itu aturannya mereka yang hidup pada masa Rasulullah, pada masa tabi'in, pada masa tabi'it tabi'in. 3 generasi pertama, 3 abad pertama itu namanya salaf soleh. Tapi ini kemudian apa? Salaf soleh itu diantaranya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti kan sudah salah ya, menerjemahkan ya as-salafus soleh. Sehingga kemudian mereka mengatakan kami salafi. Ketika ditanya ikut siapa? Ikut Ibnu Taimiyah, ikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal as-salafus soleh itu adalah yang hidup pada abad pertama, abad Rasulullah dan para sahabatnya, abad kedua, abad tabi'in, dan abad ketiga, abad tabi'it tabi'in. 3 abad pertama itu salafus soleh. Tapi kemudian dalam fatwanya Bin Baz itu disebutkan, kalau kita kumpul untuk mempelajari madhabnya as-salafus soleh, di antaranya dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mengenalkan orang tentang dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah disebutkan di situ adalah perkara yang wajib. Coba kita memperingati Maulid bid'ah, memperingati Muhammad bin Abdul Wahhab wajib katanya. Kira-kira yang benar yang mana ini? Jadi kata kuncinya apa? Muhammad Rasulullah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau memperingati maulidnya Rasulullah Muhammad katanya bid'ah, dan bid'ah menurut istilah mereka adalah sesat, sesat adalah masuk neraka, maka orang yang memperingati maulidnya Nabi itu adalah katanya sesat dan masuk neraka. Makanya nanti kan ini bisa jadi panitia-panitianya. Kalau menurut mereka panitia yang lebih dahulu masuk neraka. Dan kalau memperingati peringatannya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah perkara yang wajib. Kira-kira kita memuliakan Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdul Wahhab? Pasti Muhammad Rasulullah. Rasulullah lahir kapan? Rasulullah lahir kapan? 12 Rabiul Awal, dari mana tahunnya? Para ulama sepakat. Riwayat Al-Bazzar mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir tahun gajah. Tapi kapan lahirnya? Para ulama berbeda pendapat. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ada pendapat yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu adalah pendapat yang masyhur. Dikatakan oleh Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dikatakan oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Dan juga Ibnu Katsir menyebutkan dalam sirahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Karenanya kemudian
maulidnya Rasulullah diadakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma kalau kita sekarang di Indonesia mundur, bukan 12, tanggal 13, betul nggak Ustaz? Atau nggak mau kecepit harinya katanya. Gitu kan? Jadi kita ini apa? Tahu bahwa Rasulullah lahir tahun gajah, menurut pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa orang yang pertama kali merayakan peringatan Maulid? Raja Al-Mudhaffar Ibnu Said Al-Kukabri, seorang raja di Irbilia, daerah Irak. Beliau yang melakukan peringatan Maulid pertama kali. Beliau ini satu masa dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kemudian ada yang mengatakan yang pertama kali merayakan peringatan Maulid adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal hanya satu masa saja, cuma yang merayakan peringatan Maulid adalah siapa? Raja Mudhaffar. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala dan juga Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa yang pertama kali merayakan peringatan Maulid adalah siapa? Raja Mudhaffar. Ketika itu beliau menyembelih 5.000 kambing dan onta, 10.000 ekor ayam. Kalau sekarang kita bukan 10.000 ekor ayam, 10.000 sesetan ayam. Bukan ekor ayam. Ya, 10.000 potong ayam itu. Ya, 30.000 nasi yang sifatnya apa? Kebuli. 30.000. Itu waktu itu. Raja Mudhaffar, seorang raja yang begitu dermawan. Itu berarti kan sebetulnya yang merayakan peringatan Maulid adalah rajanya, ketuanya. Berarti nanti kalau kita ada peringatan Maulid yang merayakan adalah ketuanya. Bisa ketua PW atau ketua LD atau ketua FKK. Kalau ketua divisi masih di bawahnya. Jadi itu Raja Muwaffaruddin Al-Kukabri, orang yang pertama kali merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari waktu itu sampai sekarang, maka umat Islam merayakan peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama ketika Raja Mudhaffar ini merayakan peringatan Maulid, datang lihat di situ, kemudian beliau mengarang kitab. Ya, nama kitabnya At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir, karya Ibnu Dihyah. Dihadiahkan kepada Raja Mudhaffar, dan kemudian oleh Raja Mudhaffar diberi hadiah 1.000 dinar waktu itu. Nah, 1.000 dinar. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali merayakan peringatan Maulid adalah siapa? Raja Mudhaffar. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir. Karenanya kemudian para ulama yang datang setelah Raja Mudhaffar ini, maka kemudian menulis kitab. Di antaranya Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti ini ada cerita ini. Saya cerita apa enggak ya? Ini sampai jam berapa? Cerita dari guru saya ini ketika beliau ke Mesir. Nah, beliau namanya Syekh Dr. Thariq Laham. Ke Mesir ada acara undangan dari Al-Azhar Mesir. Jadi beliau kemudian ketika itu ada waktu untuk ziarah kubur. Nah, ada waktu untuk ziarah kubur, kemudian beliau ziarah ke beberapa makam para ulama. Karena Mesir itu luar biasa, banyak sekali ulama-ulama di sana. Ziarah ke satu makam, sampai sore selesai. Tapi hari itu belum sempat ziarah ke makamnya Al-Imam As-Suyuti. Malamnya mimpi bertemu Al-Imam As-Suyuti. Apa kata Al-Imam As-Suyuti? Kamu tadi pagi ziarah ke beberapa ulama, tapi belum ziarah ke makam saya. Coba ditegur oleh Al-Imam As-Suyuti. Akhirnya kemudian beliau mengatakan, nanti kalau saya ada waktu, saya akan ziarah ke makamnya Al-Imam As-Suyuti. Di sela-sela acaranya, beliau kemudian menyempatkan untuk ngajak supirnya ziarah. Ketika itu waktunya sudah mepet, macet di jalan, dicari-cari jalan untuk menuju makam Al-Imam As-Suyuti, nggak ketemu, akhirnya pulang, nggak sempat waktu itu. Apa yang terjadi pada malam itu? Mimpi lagi bertemu siapa? Al-Imam As-Suyuti. Kamu masih belum sempat ziarah ke makamku, kata Al-Imam As-Suyuti. Ya. Akhirnya beliau mengatakan, nanti sebelum pulang saya pasti akan ziarah. Dalam hatinya begitu.
Selesai acara, sebelum pulang, dia sempatkan ziarah ke makamnya Imam As-Suyuti. Malamnya mimpi lagi. Apa kata Imam As-Suyuti? Terima kasih, engkau sudah ziarah ke makamku. Subhanallah. Al-Imam As-Suyuti, seorang ulama besar, ya, itu mengatakan demikian kepada saya punya guru namanya Syekh Tariq Laham. Nah, Al-Imam As-Suyuti mengatakan ketika ditanya tentang peringatan Maulid, apa kata beliau? Ya, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, aslu amalil maulid alladhi huwa istima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa qira'atil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fihi minal ayati thumma yubsatu lahu simatun ya'kuluna wa yansarifun wa laysa hunaka ziyadatun ala dhalika hadza minal bid'il hasanah. Kata Imam As-Suyuti, asal dari peringatan Maulid, kalau itu hanya kumpul, orang kumpul, kemudian baca Al-Quran, dibacakan sejarah Nabi, dibacakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian digelar tikar, mereka makan, setelah itu pulang, maka itu kata Imam Suyuti adalah bid'ah hasanah. Apa? Bid'ah hasanah. Jadi tidak ada ulama-ulama dulu yang mengatakan bid'ah dhalalah kecuali siapa? Pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini pendapat Al-Imam Suyuti dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir saya ingin menyampaikan pendapatnya rujukan dari orang-orang Wahabiyah. Siapa itu? Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini menjadi rujukan utama orang-orang Wahabi. Sampai dikatakan Syekhul Islam. Apa kata mereka? Syekhul Islam. Di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratul Mustaqim, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fata'dhimul maulidi wattikhadihi mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas lima qasdahu fihi min husni qasdihi wa ta'dhimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sawabun lima qasdihi li husni qasdihi wa ta'dhimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kata Ibnu Taimiyah, mengagungkan Maulid yang kemudian dijadikan musim selalu setiap 12 Rabiul Awal dilakukan, itu adalah perkara yang baik dan pelakunya mendapatkan pahala karena niat baiknya untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ya, orang Wahabi ikut siapa itu? Ikut Ibnu Taimiyah atau ikut Ahlus Sunnah atau menyimpang sendiri? Tidak ikut Ibnu Taimiyah yang kata mereka Syekhul Islam, tidak ikut Ahlus Sunnah, para imam-imam kita, juga tidak ikut para ulama-ulama yang membolehkan Maulid Nabi. Mereka berarti apa? Dalam hal Maulid itu apa? Menyempal. Man syadza syadza finnar. Kata para ulama, sebutkan dalam hadis Rasulullah, orang yang menyimpang maka dia menyimpang ke dalam neraka. Padahal Ibnu Taimiyah itu disebutkan sebagai apa? Syekhul Islam. Kalau Ibnu Taimiyah membolehkan Maulid, maka dikatakan Syekhul Maulid. Ya kan? Membolehkan Maulid. Dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Sedangkan orang-orang Wahabi mengatakan orang yang melakukan Maulid adalah pelaku bid'ah, masuk neraka karena dosa besarnya melakukan Maulid. Padahal kalau kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang datang ke acara peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian niatnya baik, kata Imam As-Suyuti, maka insya Allah akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya pun kita kemudian dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.